Saya harus belajar ini. This meeting is being recorded. Recorded. Di-record kan? Pagi Romo Felix. Selamat pagi semuanya. Ya. Kita pertemuan bulanan ini kita record ya Romo ya. Saya Jadi, bisa nggak coba dulu pakai share screen saya? Ya, Jadi ya. saya co-host ya. Iya, iya. Sudah mau? Nah, coba dulu ya. Iya, sudah terlihat. Oke. Oke. Nanti waktu bagian saya disenterkan ya. Ya, di spotlight ya. Ya. Oke, mau. Biasanya kita record gini supaya kalau Bapak Ibu yang nggak bisa join Zoom, nanti bisa lihat di YouTube mau. YouTube Ya, Paroki. nggak apa-apa. Kita masih tunggu yang peserta lain ya Bu Jenny ya? Iya, silakan. Sebentar lagi aja. Iya. Kita kasih waktu berapa lama lagi? Rumahnya nggak ada. Sampai jam 10:10 ya? Iya, baik. 10:10 ya. Karena didaftar kan kemarin 80 orang ya, ini masih baru 50 orang. Di Gusi berapa Pak? Dibawain buah-buahan. Siapa yang lepas ya? Selamat pagi Bu, Bapak. Selamat pagi Pak Darmono, Bu Yuli, selamat pagi. Temannya satu ada. Pagi. Iya, Batar. Ya, Pak. Selamat pagi Bu Herti. Oke, Pak Adi. Darmono. Ayo Bu Jenny. Bapak Ibu. Ya. Darmono. Untuk yang kita infokan di grup ya, kan kita minta data untuk grup lansia kita kan ya, yang di Dunscotus ya, yang kita minta data biduk untuk misa perdana di akhir Juni. Mungkin Bu Jenny mau ini? Nanti, oh iya, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau umumkan ya, kita kan nanti ada misa perdana untuk lansia kita ya. Jadi terutama saya minta yang di grup kita ini yang aktif, tolong daftar ya. Tapi kalau yang nggak bisa ikut nggak karena nggak punya HP segala, tolong teman-temannya daftarkan ke Bu Ani ya. Nomor biduk, tanggal lahir, nama sesuai KTP. Nama sesuai KTP dan surat vaksin di foto. Surat vaksin nggak perlu ya. Surat vaksin sebetulnya didaftarkan ke ketua lingkungan untuk dimasukkan ke biduk Bu. Iya, vaksin yang kedua kali didaftarkan ke ketua lingkungan. Jadi nanti kalau sudah ada surat vaksin yang kedua, tolong daftar ke Bu Ane ya. Bu Ane yang nanti Bu Ane yang atur semua. Jadi kalau teman-teman di lingkungan di wilayah yang nggak punya HP atau yang nggak pernah ikut Zoom karena kan keterbatasan ya. Jadi tolong dibantu ya Bapak Ibu, siapapun boleh, tapi ini masih dalam jumlah terbatas. Jadi kalau bisa seluruh umat yang ada di grup WA Santo Don Scotus, tolong daftar ya, karena kita akan ikut misa perdana
untuk lansia, khusus lansia. Tanggal 19 Juni, hari Sabtu jam 5 sore. Ya Bapak Ibu, tolong dicatat ya, tanggal 19 Juni. Ya. Dan juga vaksin yang kedua kali. Ya, tolong didaftarkan nomor biduknya, nama sesuai KTP, tanggal lahir. Ya, baik. Nanti akan kami umumkan lagi di WA grup lansia ya. Tapi sementara kita ada Zoom ini, saya umumkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, tolong kalau belum daftar, tolong daftar ke Bu Ane ya. Silakan ya. Oh, supaya bisa digerejakan ini. Mulai 2 menit lagi ya Bu ya. Bapak Ibu, kita akan mulai 2 menit lagi dan nanti kita akan mute seluruh peserta, tolong di mute ya. Jadi nanti Bu Ane juga tolong bantu mute semua. Supaya pelajaran kita, acara kita pagi ini bisa berjalan lancar ya Bapak Ibu ya. Tolong kalau yang tidak sengaja di unmute, tolong unmute lagi ya. Saya belum jadi co-host dulu. Selamat pagi Bu Jenny, semuanya selamat pagi. Selamat pagi Bu Melina. Anda tolong di co-host deh, Alfred. Iya, udah. Selamat pagi Ana. Pagi. Bu Yeye, Bu Melina. Selamat pagi Bu Yeye. Terima kasih Bu Melina. Ya, pagi Bu Ana. Halo. Pagi Bu. Pagi Bu Jenny. Ketua. Selamat pagi. Bu Marni, Pak Sudaryadi. Selamat pagi Bu Jenny Susanti. Selamat pagi. Bu Nitanya mana nih? Bu Nitanya nih. Selamat pagi Bu Jenny. Selamat pagi Bu Melina Yuni. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Jenny. Selamat pagi Bu Cecilia. Senang bergabung ya. Ya, selamat pagi. Pak Marco dan Bu Rona ada juga Bu. Selamat pagi Bu Ruskam. Selamat pagi Bu Jenny. Bu Rona, selamat pagi. Agulina. Salut lo masih ada waktu. Ibu Sarjono, selamat pagi. Andreas Sarjono. Kalau mudah-mudahan itu kan waktunya, Mas. Jadi ada saya. Sudah bisa kita mulai ya Bu. Joyo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Jenny. Selamat pagi Mas Felix. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Terima kasih Joyo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selalu ya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita akan mulai acara ini. Anda tolong di mute semua ya. Ya. Tolong di mute all ya. Ini pasti mute. Tolong di mute ya Bapak Ibu. Pagi Bu Jenny. Pagi Pak. Kita akan mulai ya. Ya. Sudah di mute semua? Kak Romo belum dibuka dak mute-nya Nak. Tolong yang lain di mute ya. Baik, kita akan mulai ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, umat Don Scotus Lansia Santo Lukas. Senang dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setiap bulan kita adakan pertemuan bulanan ya. Pagi ini acara kita akan diisi oleh Romo Felix Supranto SSCC. Romo Felix ditabiskan tanggal 9 Mei 1996. Beliau baru saja merayakan ulang tahun imamat yang ke-25 tahun. Selamat pesta perak ya Romo Felix pada tanggal 9 Mei 2021 lalu. Romo Felix adalah pastor kepala paroki Citra Raya
Gereja Santa Odilia Tangerang, praktisi lintas agama dan kemasyarakatan, dan luar biasa loh. Romo Felix ini penulis 28 buku. Buku terbaru Romo berjudul Kenakanlah Pikiran Positif, Raihlah Mimpi. Itu sudah terbit ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau baca-baca silakan beli buku-buku terbitan Romo Felix ya. Buku ini merupakan sebuah hamparan pengalaman Romo Felix dalam pelayanan beliau tentang bagaimana kita mampu bangkit dengan mengandalkan pikiran positif, kesaksian yang meneguhkan kita untuk bangkit, dan doa-doa menuju sukses di tengah situasi yang sulit saat ini. Ya, demikian Bapak Ibu riwayat Romo Felix. Romo Felix, kami persilahkan, boleh dimulai Romo Felix. Kayaknya keluar Bu Romonya Bu. Hah? Sebentar, mungkin join lagi ya. Mungkin tadi ada gangguan koneksi mungkin Bu. Iya, iya. Kita tunggu ya sementara ya. Bapak Ibu sabar ya. Ya, Bu Jenny, ya. Bu Jenny sebelum mulai, tadi aku udah sempat catat untuk pendaftaran misa 19 Juni Sabtu jam 17 itu mulai daftarnya di Ibu Ane ya. Iya, betul. Betul. Terus yang dicatat adalah nama, nomor biduk, tanggal vaksin pertama dan tanggal vaksin kedua. Tanggal lahir aja Bu. Tanggal lahir jadi aja. tanggal lahir. Kalau data vaksin dikasih ya Bu Heni. Ketua lingkungan ya. Vaksin ya, itu untuk dimasukkan di dalam biduk. Ya. Itu untuk tanggal dimasukkan lahir di dalam biduk, Bu. Ya. Oke, makasih. Tapi diutamakan untuk yang perdana ini untuk yang aktif di Dunscotus Bu sebetulnya. Jadi jangan di-share dulu ke baik. wilayah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, untuk khusus yang perdana tanggal 19 ini hanya yang di WA grup lansia Dunscotus ya. Bapak Ibu, tolong jangan disebarkan ke yang lain ya. Sementara untuk yang perdana, nanti yang selanjutnya boleh diajak yang lain ya. Khusus untuk perdana ini hanya yang aktif yang di WA grup. Ya Bapak Ibu, demikian ya. Nah, coba Romonya dihubungin lagi nak. Oh. Maksudnya Sebentar ya, saya masih coba menghubungi Romonya.
Sorry, ada masalah apa tadi? Iya, nggak apa-apa Romo. Tadi saya sudah perkenalkan Romo. Apakah Romo tadi sempat mendengar atau sudah keluar Romo? Jadi keluar tadi karena... Oh, keluar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Saya mau memperkenalkan siapa Romo Felix ini ya. Selamat pagi Romo, perkenalkan saya Jenny. Saya pelayan dari seksi lansia ini di Santo Lukas. Romo Felix ini ada nama lengkapnya adalah Romo Felix Supranto SSCC. Ditahbiskan tanggal 9 Mei 1996. Beliau baru saja merayakan ulang tahun imamat yang ke-25. Selamat ya Romo. Terima kasih. Perayaan imamat tahun perak ya. Pesta perak pada tanggal 9 Mei 2021 yang lalu. Beliau adalah pastor kepala paroki Citra Raya, Gereja Santa Odilia, Tangerang. Praktisi lintas agama dan kemasyarakatan. Serta penulis 28 buku. Wah, luar biasa ya Romo. Romo Felix ini penulis buku sudah 28 loh bukunya. Bapak Ibu nanti cari ya bukunya Romo Felix. Buku terbaru Romo berjudul Kenakanlah Pikiran Positif, Raihlah Mimpi, telah terbit. Buku ini merupakan sebuah hamparan pengalaman Romo Felix dalam pelayanan beliau tentang bagaimana kita mampu bangkit dengan mengandalkan pikiran positif, kesaksian yang meneguhkan kita untuk bangkit dan doa-doa menuju sukses di tengah situasi yang sulit saat ini. Luar biasa Romo. Kita beri aplaus ya nanti ya. Romo Felix, silahkan dimulai acara dan waktu kami persilahkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama shalom. Kita bersyukur bisa berjumpa dengan para lansia yang diberkati ini. Kita percaya para lansia ini adalah para lansia yang dikasihi oleh Allah. Maka Tuhan juga mengatakan kepada Anda semua, sampai putih rambutmu, aku adalah Dia. Dan aku tetap akan menggendongmu sampai putih rambutmu coba. Itu. Maka hari ini kita percaya Anda semua adalah orang-orang diberkati. Tadi saya melihat Anda sekilas itu saya kira tadi bukan lansia itu. Masih gadis umur 25 tahun plus itu. Ya, maka bersyukur. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah sukacita yang gembira membawa kesehatan. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi badai kehidupan. Anda sudah pasti cukup panjang usianya. Pasti Anda diberkati dan banyak pengalaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita ada saat ini adalah kuat di tengah badai. Hari ini, saat ini kita banyak mengalami badai kehidupan. Romo, maaf, kita belum doa pembuka, Romo. Oh, tadi kita mulai dulu. Siapa tadi? Ya, Tapi udah mulai. Belum, Romo. Boleh siapa yang tolong. mau doa dulu? Silakan. Tolong Romo, boleh? Oh, saya udah. Ya. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang indah ini untuk mendalami firman-Mu dan penguatan. Kami percaya semua yang ada di sini adalah anak-anak-Mu yang diberkati. Sampai tua pun Engkau adalah Dia, Tuhan. Dan sampai rambut mereka pun memutih, Engkau senantiasa menggendong mereka. Biarkanlah hati kami Tuhan merasakan sentuhan kasih-Mu yang luar biasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Anda semua usianya sudah di atas 60 tahun ya?
Ada yang pralansia enggak? Pralansia itu umurnya 50 tahun. 50 lebih banyak, Romo, Ya, ada yang 50. Pralansia itu sama dengan saya. Kalau saya baru 20 tahun. Nah. Anda sudah dianggap sebagai lansia, Anda punya banyak pengalaman bagaimana menghadapi badai kehidupan. Kalau anak sudah menikah, wah itu badai kehidupan datang. Merasa kesepian, merasa anaknya diambil, dan merasa hidup sendirian. Tetapi Anda semua adalah pemenang iman. Keren toh? Ini berarti kelompok atau komunitas lansia Santo Lukas Sunter ya ini ya? Benar ya? Jadi lansia, ya, benar Romo, betul sekali. Komunitas lansia Sunter adalah pemenang iman. Karena itu hari ini pasti kita menghadapi berbagai macam persoalan. Orang yang lansia itu penderitaannya bukan karena ya nggak punya apa-apa, tapi merasa kadang-kadang disingkirkan. Sekarang merasa misal lansia, misal saja lansia belum boleh gitu. Aku ini sampai nanti mati nggak ada terima sakramen Maha Kudus. Menderita atau itu ya? Ya, untung tadi itu bagus bahwa akan ada misa lansia, luar biasa. Itu pasti disambut dengan sukacita. Itu. Maka tujuan kita hari ini adalah supaya kita memiliki iman yang kuat dan tetap tegar. Lansia sudah makan garam, maka hidupnya menjadi contoh. Karena itu hari ini sebelum kita mulai, kita akan membaca firman Tuhan dulu, yaitu dari Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita ini sedang mengalami namanya badai COVID. Kalau badai itu berarti pasti melanda semua orang, tidak pandang bulu. Wilayah Santo Lukas aman, tempat saya kena badai enggak. Badai sekarang itu tidak pilih-pilih, semua kena. Yang lansia juga kena, yang muda juga kena, yang pastor juga kena, yang umat juga kena, yang kaya juga kena, yang miskin juga kena. Tetapi mengapa Allah mengizinkan badai COVID sekarang ini terjadi? Mengapa Allah mengizinkannya? Ini. Allah mengizinkannya supaya kita ini semakin kuat. Walaupun lansia, tapi kuat. Tidak cengeng. Itu. Tidak gampang nangis. Tetapi sebabnya dikuat. Ketika Anda dan saya kuat menghadapi badai ini, pasti kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi iman bahwa Allah senantiasa ada mendampingi kita. Ayub 42 ayat 10 jelas. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub
2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, artinya apa? Ayub itu kehilangan segala-galanya. Semua barangnya sudah habis, kepunyaannya sudah habis. Dia sakit, ada yang keluarganya meninggal, dan juga istrinya yang diminta untuk menolong dia justru mengutukin dia dan meninggalkan dia. Tapi mengapa Ayub dipulihkan? Di dalam menghadapi badai, Ayub tetap tabah, tetap takut akan Tuhan, dan tetap menjalani hidup ini dengan penuh iman. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang menghinanya. Jangan kemana-mana dulu, aku mau pergi dulu sebentar. Orang-orang yang meninggalkannya, bahkan orang yang menuduhnya bahwa dia dikutuki oleh Allah. Karena sikapnya itu yang tetap takut pada Tuhan. Sikapnya itu yang tetap mendoakan orang-orang yang menghina. Orang yang merendahkan. Menuduhnya. Akhirnya dia dipulihkan 102 kali lipat daripada sebelumnya. Hartanya, anaknya, istrinya datang kembali. Itulah kunci dari sebuah kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kunci tadi. Ayub dipulihkan karena punya iman, takut akan Tuhan, setia mengikutinya dan memikul bebannya, tetap berjalan sesuai dengan iman. Nah, maka ketika Anda dan saya supaya menjadi kuat di tengah badai ini adalah kita hendaknya memiliki jangkar iman yang kuat. Pada suatu hari ada sebuah dermaga. Dermaga itu indah sekali. Di situ dipenuhi dengan berbagai macam kapal. Kapal yang besar, mewah, milik orang-orang kaya. Tetapi mereka menyombongkan diri luar biasa. Kapalku yang paling hebat, kapalku yang paling mewah. Nah, di antara mereka ada seorang pemuda sederhana memiliki kapal yang sederhana pula. Tetapi pemuda itu melengkapi kapalnya yang sederhana dengan jangkar yang kuat. Tiba-tiba badai datang menghantam semuanya. Semuanya lari terbirit-birit dan mencari perlindungan. Keesokan harinya mereka kembali ke dermaga untuk melihat nasib kapal-kapal mereka. Apa yang terjadi? Semua kapal mewah itu sudah lenyap ditelan badai. Tinggal kapal sederhana milik dari pemuda itu. Kapal itu bergoyang menari mengikuti gerakan ombak. Dan akhirnya dia dapat melaju sampai pada tujuan. Kapal itu melambangkan hidup Anda dan saya. Kapal menjadi kuat dalam menghadapi badai tadi bukan terletak pada kapalnya sendiri, tetapi terletak pada jangkarnya. Dan kapal tadi itu melambangkan hidup kita juga dalam menghadapi badai kehidupan pandemi ini. Padahal orang tua itu rindu sekali bertemu ya. Bertemu dengan teman-temannya, nggak bisa. Rindu untuk misa. Loh, orang lansia itu kalau dikasih komini, mau kasih komini itu, nunggunya itu bisa 3 jam itu. Jam 10, jam 4 udah mandi. Cantik sekali. Tapi sekarang nggak bisa. Itu bagi mereka itu badai itu. Karena apa? Kekuatan menghadapi badai adalah iman. Jangkar iman. Oh, Anda itu luar biasa. Lansia itu masih bisa pertemuan, tidak menangisi keadaan karena imannya kuat. Apalagi mulai sakit pinggang, vertigo, masih kuat. Lansia itu hebat loh. Banyak penyakit mampu tersenyum.
Anak muda baru nggak dapat duit aja komplain, ngeluh, nyalakan suami, nyalakan istri. Lansia kasih duit sedikit, bersyukur. Nggak ada, bersyukur. Sakit pinggang, rosario lagi menjadi kuat. Itulah lansia Santo Lukas Sunter. Saya yakin lansia Santo Lukas Sunter itu masuk surga semua itu. Percaya itu udah. Itu. Kalau sampai nggak ada yang masuk, ada yang nggak masuk surga itu salah dipilihnya itu. Dikira paroki lain itu. Nah. Amin, amin, Romo, amin. Nah, kenapa? Karena lansianya di sini adalah penuh iman. Bayangkan yang datang hari ini 77. Rindu Tuhan di masa tuaku, di masa pandemi, di masa sunyi ini, ketemu anak susah, ketemu romo susah, ketemu gereja susah. Tapi saat ini Tuhan, aku ingin menguatkan jangkar imanku, supaya saya tetap mampu tersenyum di tengah-tengah kesusahan. Senyum, Nek. Senyum, Oma. Senyum, Om. Sukacita. Ada sebuah kesaksian yang pernah saya lihat dan alami. Pada suatu hari ada seorang bapak yang sudah mulai memasuki lansia. Divonis oleh dokter bahwa dia kena sakit kanker final. Gak ada harapan lagi. Tentu bapak itu susah. Menjelang lansia lagi, sudah sakit lagi, kanker lagi, final lagi. Tiba-tiba cucunya yang usianya 4 tahun mendatanginya itu. Mendatangi opa itu. Cucunya itu datang mendekatinya dan di tangan kanannya ada Alkitab. Keren tuh. Tentu anak itu belum bisa membaca. Hanya bilang, Pak, Opa, lihat ini. Lihat ini. Lihat ini, Pak, Opa. Bapak tadi atau membaca ayat firman Tuhan itu dia kaget. Itu dari Yohanes. Bab 11 ayat 4 yang mengatakan, penyakitmu tidak akan membawamu pada kematian, tetapi akan memuliakan Allah melalui penyakitmu itu. Anak Allah akan dimuliakan. Dia kaget. Semangat. Dan dia mendengarkan suara Tuhan yang sangat luar biasa. Anakku, aku tahu pergumulanmu, aku tahu ketakutanmu, aku tahu tetesan air matamu. Ingatlah bahwa aku adalah Tuhanmu. Di dalam diriku tiada yang mustahil. Akulah pengendali hidupmu. Bapak itu semangat. Opa itu. Dan sampai sekarang sudah berapa tahun. Walaupun dia dikatakan sakit, tetapi dia masih seperti orang sehat. Dan setiap hari dia meneleponi teman-teman lansianya, orang-orang yang sakit dan mengatakan, percayalah Tuhan kita hebat. Allah kita tiada bandingannya. Jangan takut, jangan putus asa. Dan dia mulai menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa. Dia mengunjungi teman-teman orang-orang sakit melalui telepon. Itu yang dapat dilakukannya. Iman yang sungguh luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang ini begitu banyak orang yang mengalami keterpurukan, bahkan mental karena COVID ini hancur. Nah, kalau di dalam badai senantiasa ada yang namanya apa? Rumah yang tetap utuh, walaupun banyak badai yang menerjangnya. Mengapa di tengah-tengah badai itu, di mana rumah-rumah yang lain roboh, ada rumah yang tetap berdiri? Karena dibangun di atas
pondasi yang kuat. Demikian juga di antara badai-badai yang kita alami sekarang, iman kita orang Katolik khususnya lansia, Santo Lukas kuat karena apa? Dibangun di atas batu karang yaitu Kristus. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Nah, hidup rohaninya kuat. Maka badai ini ada, Tuhan izinkan untuk melihat apakah kita ini punya hidup rohani yang kuat. Hidup rohani yang didasarkan pada batu karang, yaitu Kristus sendiri. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku indah melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, hidup rohani yang kuat, yang dibangun di atas Kristus adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Tapi bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Uang kitab sucinya itu baru terus. Sejak dulu nggak pernah dibaca. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu sama dengan rumah yang akan roboh karena didirikan di atas pasir. Ini. Pendek kata, Anda dan saya dalam badai ini diuji apakah kita termasuk orang yang mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Ini. Atau kita diuji apakah kita mendengarkan dan melakukannya. Makanannya setiap hari, bukan makanan yang enak, nanti menambah penyakit kita, diabetes, darah tinggi. Tapi piringnya isinya kitab suci. Keren itu. Nah, apakah Anda hidup di dalam firman Tuhan atau tidak? Kenapa? Orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang yang mendengarkan dan melaksanakannya, percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang mengagumkan bagi kita di tengah-tengah badai, dan nanti akhir badai pasti Anda akan melihat kuasa Allah, berkat Allah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ketika Anda dan saya mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, yakin bahwa Allah tidak membiarkan kita menanggung segala cobaan ini di luar kemampuan kita. Dan pada waktu kita dicobai, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Maka lagu yang sangat indah itu tentang kuasa Allah, di mana kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar itu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Jadi, jelaslah, orang yang punya rohani yang didasarkan pada firman Tuhan atau yang hidup dalam firman Tuhan berarti senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa berharap akan Tuhan. Seperti Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan akan seperti Raja Wali.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, raja wali itu kalau ada badai malah bersyukur. Tapi kalau burung-burung yang lain ada badai langsung lari, sembunyi. Mengapa demikian? Karena raja wali akan menerjang badai itu supaya sayapnya lebih kuat sehingga dapat terbang lebih tinggi lagi dan lebih jauh lagi. Demikian juga Anda dan saya, seorang Kristiani, lansia raja wali. Nanti ditanyai, lansia mana? Komunitas mana? Lansia paroki Sunter. Lansia raja wali. Wah, keren itu. Yang akan terbang tinggi dan akan semakin diberkati oleh Tuhan melalui badai ini. Karena tidak pernah menyerah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi yang pertama, Tuhan mengizinkan saat ini untuk mengasah hidup rohani kita. Apakah kita hidup dalam firman Tuhan atau tidak. Yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Dan pasti pada akhirnya iman Anda dan saya semakin kuat. Tuhan mengizinkan Anda dan saya melewati saat-saat yang sulit ini. Tuhan ingin menguatkan kaki kita supaya mendapatkan atau dapat menerima berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Yang kedua, melalui badai saat ini, Anda dan saya diuji, apakah kita orang Katolik sekam atau bukan. Anda tahu bahwa sekam itu adalah kehilangan bobotnya. Kehilangan bobotnya kenapa? Badai itu atau butir-butir padi itu sudah lepas. Ketika ada angin, pasti akan hilang. Apalagi badai. Demikian juga kalau Anda dan saya, hidup rohaninya itu enggak berbobot, datang hanya minta. Kalau enggak dikasih ngambek. Kalau ada masalah dengan temannya enggak datang. Ada badai hilang. Tapi Anda dan saya diingatkan dan dibentuk Tuhan menjadi orang Kristiani yang berbobot, bukan sekam. Ini. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Anda dan saya sudah dibentuk oleh Tuhan pada hari ini, pada 1 tahun lebih, bahwa apakah Anda dan saya orang Kristiani, lansia raja wali, yang hidup dalam firman Tuhan, mendengarkan dan melaksanakan, menanti-nantikan dengan penuh iman, senantiasa berharap. Dan kita, apakah kita ini adalah orang-orang lansia, Kristiani, Katolik, yang bukan sekam, tapi berbobot. Karena apa? Tuhan ingin supaya Anda dan saya tahu dan sadar bahwa Allah lebih besar dari banyak masalah yang kita hadapi saat ini. Ingat, bersama Yesus, Anda dan saya akan mampu menghadapi pergumulan hidup. Ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya dipanggil Tuhan pada akhir kata akan mendapatkan piala kemenangan atas badai saat ini. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Orang siapa tidak menang?
Dan Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Pasti segala sesuatunya nanti berakhir dengan indah pada waktunya. Anda dan saya diberkati saat ini, kuat saat ini, supaya Anda dapat menjadi berkat bagi anak cucu Anda. Ingat, kalau Anda nggak punya duit, masih punya mulut, mengampuni orang yang menyakitkan hatimu saat ini. Itu. Yang kedua, Anda bisa mendoakan mereka. Ingat, doa Bapak Ibu lansia ini adalah doa yang dikabulkan Tuhan karena dari hati yang murni. Maka tetesan air mata lansia mengandung sejuta doa. Kemudian apa? Anda bisa memberkati mereka. Di tengah-tengah Anda, seluruh hidup Anda, ingat, dipenuhi dengan kuasa mujizat. Ingat, iman membuat sesuatu mungkin. Coba Anda nanti mendoakan orang-orang yang sakit, yang kena COVID, kuasanya adalah luar biasa. Maka sekarang ini karena Anda sudah dibentuk Tuhan menjadi lansia Raja Wali yang hidup dalam firman Tuhan dan bukan sekam, tetapi sebagai yang berbobot akan berani mengatakan, "Hei COVID, kamu memang besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar." Nah, Anda sekarang sudah merasakan betapa Allah telah mengasihi Anda lebih dahulu. Menyelamatkan Anda, melindungi Anda saat ini. Ingat, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda saat ini sehat, puji Tuhan, bersyukur. Ini karya keselamatan Tuhan. Anda diberi sehat sekarang untuk apa? Supaya Anda menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang saya lakukan, saya sharing. Saat ini banyak orang yang kena COVID. Orang kena COVID itu mentalnya itu hancur. Apalagi lansia kan ditakut-takuti. Nanti, kalau kamu nanti hati-hati ya, sudah banyak penyakitnya. Ingat, tapi Tuhan telah menguatkan Anda. Saya itu mendaftarin umat saya dan warga masyarakat yang kena COVID. Kalau mereka sudah kena COVID, apalagi di ICU, mereka berpikir bahwa itu adalah akhir dari hidup mereka. Goodbye, selamat tinggal untuk keluarganya. Dan banyak yang meninggal tanpa bimbingan rohani dari gereja. Kan Romo nggak boleh kalau mengikuti orang COVID. Nah, maka saya pikir mereka perlu peneguhan. Yang saya lakukan sederhana. Para lansia dapat lakukan. Saya telepon, saya video call setiap hari. Pak, Bu, bagaimana keadaannya? Oma, Opa, bagaimana keadaannya? Senyum dong. Kemudian saya doakan. Ternyata mereka ada sukacita luar biasa. Dia yang dulu merasa tersingkirkan, terisolasi, tumbuh lagi semangatnya untuk hidup. Anda bisa lakukan. Dan saya bertanya, Opa, Oma, Ibu, Bapak, boleh nggak saya besok antar logistik? Setiap Jumat dan Minggu saya berjalan, nyusuri tempat itu bersama tentara. Logistik bukan tujuan, tapi sarana untuk saya dapat bertemu dengan mereka, walaupun tetap berjarak 1 meter. Walaupun tidak lama, hanya menyapa, Tuhan memberkati engkau. Saya datang dari rumah ke rumah itu. Dan dari rumah ke rumah itu. Orang bilang, Romo, hati-hati, Romo nanti kena COVID duluan loh. Puji Tuhan, darah Kristus. Bagi yang melayani Yesus, sampai sekarang saya tidak pernah kena COVID. Itu, jangan takut. Itu. Setiap Jumat dan Minggu, saya datangi mereka.
Dan akhirnya apa? Ketika kita datangi doakan, nggak ada yang meninggal lagi. Karena mereka penuh semangat. Amin. Nah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Nih contohnya. Saya datangi yang kena COVID itu. Ini juga saya memberi makan pada mereka. Rumahnya hancur ya. Anak-anak yang terdampak. Yang menarik kemarin nih. Anak-anak jalanan. Ini sharing aja. Semakin indah cahaya mentari warnai indahnya langit sore, manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua, tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri semua. Jangan sesali langkah, hiduplah selalu sempurna. Berdamailah dengan jiwamu, maafkanlah semua. Manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua, tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Dengan jangan sia-siakan waktu, tak bisa berulang. Senyumlah untuk hidupmu, untuk semua, untuk semua anugerahnya. Semua tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Kita tak pernah mensyukuri semua indah. Saudara dengan kasih, ketika Anda diberkati dan menjadi berkat, apapun dilakukan, dengan tanganmu dapat meneguhkan, dengan matamu dapat menguatkan, dengan telingamu dapat mendengarkan keluh kesah mereka, dengan tangan juga dapat mendoakan. Yang penting kita lakukan dengan tulus hati. Kita dianugerahi, diberkati dengan apa? Sukacita. Dan sukacita ini bukan sukacita yang berasal dari dunia, tapi sukacita rohani, sukacita kekal. Kalau kita sukacita rohani itu kalau dikasih duit senyum, kalau duitnya habis cemberut. Nah, tapi ini lain. Sukacita rohani itu abadi. Beberapa minggu yang lalu saya bersama dengan wanita Katolik Republik Indonesia membawa makanan bagi orang-orang yang tinggal di rumah yang mau roboh. Di situ bertemu dengan seorang nenek yang sendirian, melamun. Dia nggak tahu apa dikerjakan. Kami datang, Oma, ini ada makanan. Jawabannya apa? Nggak mau, Pak. Loh, kenapa? Saya nggak punya duit. Oh, ini gratis untuk makan, Oma. Dia tersenyum dan terima kasih, terima kasih. Senyuman Oma tadi membawa kebahagiaan bagi kami.
yang sampai saat ini merasakan sukacita dan tidak ada satupun orang yang mampu memadamkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita hari ini bersyukur diminta Tuhan semakin hidup dalam firman Tuhan dan semakin menjadi orang-orang lansia, raja wali, dan berbobot. Kalau dengan demikian, maka kita akan menjadi tahun ini, tahun refleksi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Dengan kata lain, Anda dan saya semakin menyayangi, semakin peduli, dan semakin menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang saya akan berdoa untuk Anda. Pejamkan matamu. Bawa segala pergumulanmu, entah rumah tanggamu, sakit penyakit, pekerjaan, utang piutang, dan bawa juga anak-anakmu atau siapapun yang kau doakan. Ingatlah bahwa Yesus dalam hatimu. Jamalah bagianmu yang sakit saat ini. Jamalah. Sakit encok, pinggang, sakit kepala, ataupun sakit kakinya. Juga yang kau doakan orangnya sakit kena COVID dan macam-macam, atau pergumulan dengan pekerjaan, entah itu dari anakmu atau keluargamu ataupun teman-temanmu, pegang hatimu dalam-dalam. Kuasa Tuhan hari ini ajaib dapat engkau rasakan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau kami sembah dan kami muliakan. Engkau penguasa segala sesuatu, penyelamat yang kami puja dan kami sembah. Kami mengimani kuasa ajaib-Mu yang tiada batas. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu Engkau datang, mengunjungi orang-orang sakit, menjamah mereka, dan menjadi sembuh. Orang tuli dapat mendengarkan, orang buta dapat melihat, orang kusta Kau tahirkan, dan orang lumpuh dapat berjalan, serta orang-orang yang mengalami duka cita Kau hibur. Tuhan Yesus, kami datang untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami serahkan segala penyakit kami, segala persoalan kami, dan orang-orang yang kami doakan, karena kami percaya hanya Engkau yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kami. Pulihkan kondisi fisik kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan mental kami, karena kami percaya Engkau senantiasa dapat melakukan karya-karya yang ajaib. Sebutkan satu persatu pergumulanmu kepada Yesus, persoalanmu kepada Dia. Yang pertama-tama mintalah supaya kamu hidup dalam firman Tuhan, menjadi kuat seperti Raja Wali, sehingga akan mendapatkan berkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan menjadi orang Kristiani yang berbobot, yang mengandalkan Tuhan.
Bapak juga saudara-saudaramu yang sakit, entah kanker, COVID, ataupun sakit kepala, paru-paru, jantung, pinggang, sampaikan pada Tuhan. Dan bawa mereka, sebut nama mereka satu persatu. Dalam Yesaya 30, Tuhan mengatakan, Aku datang untuk menyembuhkan penyakitmu dan mengobati luka-lukamu. Rasakan jamahan Tuhan. Berdoalah. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Percayalah, Tuhan adalah penyembuhmu. Kau sebut dalam hatimu, Kaulah Tuhan penyembuhku. Sembuhkan aku. Karena telah Kau berfirman, akan menyembuhkan aku. Ulangi dalam hatimu, katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, sembuhkan sakitku. 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 Ulangi kata-kata itu, doa itu. Kaulah Tuhan penyembuhku, sembuhkan sakitku. Tuhan akan pulihkan kesehatanmu. Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Tuhan akan pulihkan ragamu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Katakan dalam doa, Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Ya Bapa, kami bersyukur atas Yesus yang kami rasakan kehadirannya saat ini. Kami merasakan kekuatan-Mu yang ajaib. Kami merasakan kekuatan cinta-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu. Dan kami percaya kami telah sembuh. Kami telah dipulihkan. Dan semua orang yang kami doakan bersukacita karena pertolongan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Felix untuk pengajarannya pagi hari ini. Terima kasih sudah menguatkan Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya kepada Romo Felix, boleh ya Romo, kalau ada yang mau bertanya. Tapi jangan berebutan ya Ibu, Bapak. Boleh tolong tunjuk tangan atau yang bisa mengetik di chat room silakan. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, silakan tunjuk tangan dan dibuka mikrofonnya. Ya, silakan bertanya. Sebelumnya kita foto dulu boleh Bu Jenny? Oh iya, kita foto dulu ya sebelum pada keluar ya. Bapak Ibu, ya. Tolong dibuka ya videonya, tolong dibuka. Kita mau lihat wajah-wajah tampan, wajah-wajah cantik, wajah-wajah cakep ya. Tolong dibuka. Kita mau foto dulu
Ya, silakan dibuka semua. Jangan sampai ada yang ketutup ya videonya, jadi bagus semuanya. Mari kita buka. Ya. Ayo. Di saya ada 4 layar ya, jadi saya fotonya ada 4 kali. Ya, boleh, silakan. Bu Senyum Marni, ya Bapak Ibu. Bu Marni belum buka nih. Iya, tadi ada, kok jadi kameranya. ditutup. Bu Marni silakan dibuka. Bu Komalasari Dewi silakan dibuka. Ya. Paulus masih di jalan ya? Belum bisa ya? Dulu sih, oke. Sudah sebagian besar sih sudah pada buka. Oke, Bu Marni sudah buka ya? Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir sebentar ya. 1, 2, 3. Bu Cingfung bergaya ya. Sudah, Bu. Bu Jenny? Sudah? Sudah. Ya, terima kasih Ana. Jadi yang dapat saya simpulkan tadi ya, Romo Felix sudah mengatakan kita semua harus kuat di dalam firman. Dan Romo Felix juga percaya kita semua yang ada di yang hadir di pagi hari ini semua kuat firman ya, semua rajin baca kitab suci. Semua juga saya lihat sering ikut acara Rosario, semua kalau waktu itu ada misa pagi juga rajin, saya sering ketemu Bapak Ibu yang misa pagi. Jadi bersyukurlah kita akan mendapat kesempatan misa perdana tanggal 19 Juni, jangan disia-siakan ya. Jadi yang ada di sini lapor ya, nomor biduk dan tanggal lahir, juga nama yang lengkap ke Ibu Anne. Sebelumnya kasih surat vaksin 1-2-nya ke Ketua Lingkungan supaya mendapat nomor biduk ya. Jadi kita akan ikut dalam misa perdana tanggal 19 Juni hari Sabtu jam 5 sore yang ada di grup WA grup lansia ya, dan juga yang hadir di sini. Sebelumnya saya juga mau menyapa, ini kebetulan hari ini ada kakak ipar saya dari Malaysia ikut bergabung. Kuku Alin, selamat bergabung. Terima kasih sudah ikut join pada pagi hari ini. Dan juga jangan lupa Romo Felix selalu pesan kita harus penuh sukacita ya. Kita doakan semua anak, cucu, suami, dan sahabat-sahabat. Jadi kalau kita belum bisa bertemu seperti ini, kali ini, boleh telepon-teleponan ya. Bapak Ibu, kita telepon dari WA call tuh nggak bayar. Jadi yang kan udah biasa kan WA di grup. Nah, kita telepon-teleponan, saling sapa satu sama lain ya. Jadi kita hati penuh sukacita, kita berbagi, kita nggak bisa berbagi uang nggak apa-apa, berbagi sukacita ya. Bapak Ibu, dengan setiap kali mengikuti pertemuan bulanan kita juga itu suatu sukacita karena kita bisa kumpul, kita bisa bertemu pagi-pagi sebelum acara mulai, kita bisa menyapa satu sama lain ya. Jadi tetap bersukacita, tetap kuat di dalam firman, kita semua bukan umat yang kalah, tapi kata Romo Felix kita manusia menang ya. Kita semua adalah anak-anak Allah dan kita sedang menunggu mendapatkan mahkota kehidupan kita ya di usia kita seperti ini. Jadi jangan ada rasa kecewa, sedih dengan anak cucu menantu ya, tidak perlu ya. Kita semua harus bersukacita. Terimalah mereka apa adanya, kita doakan saja, jangan memendam amarah di dalam hati ya. Kita semua patut bergembira karena kita diberikan umur sampai saat ini dan dapat menikmati semua ciptaan Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Romo Felix menyediakan waktunya untuk kita. Silakan siapa yang mau.
Romo, tadi sharingnya sungguh luar biasa ya, bahwa ada di luar sana umat yang tidak mempunyai seperti kita ya, kesempatan kepada seperti kita yang tidak punya, yang rumahnya roboh, luar biasa pelayanan Romo seperti itu. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan juga memberikan kami semua hati yang penuh kasih sehingga kami pun bisa meneladani apa yang Romo sudah kerjakan, Romo pelayanan Romo, walaupun Romo ketua paroki tapi masih mau belusukan, istilahnya belusukan mencari-cari umat yang kesusahan, kesulitan, membantu mereka. Ya, kita juga mau seperti apa yang Romo kerjakan, walaupun tidak dalam skala besar, seperti ya yang dekat-dekat, yang perlu bantuan ya kita bantu ya, Bapak Ibu ya. Kita juga punya hati yang penuh kasih ya. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti apa yang Romo Felix kerjakan. Luar biasa Romo. Semua kayaknya malu-malu nih ya yang mau bertanya, nggak ada yang mau bertanya. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Biasanya Bu Marni sama Pak Yadi nih suka bertanya. Bu Marni ada yang mau ditanyakan? Pak Yadi ada yang mau ditanyakan? Oh, Pak Noang. Pak Noang mau bertanya. Ya, silakan. Dibuka saja mic-nya, Pak Noang. Dibuka mic-nya. Di-unmute ya. Ana bisa tolong? Pak Noang bisa klik ya? Saya ada ask to unmute ya. Itu Pak Noang ada gambar mic. Tolong dipencet, diklik ya. Biar bisa bicara. Silakan. Bisa Pak? Bisa nggak Pak? Belum terdengar suaranya nih. Dia belum buka mic-nya, Nak. Iya, nggak bisa. Saya nggak bisa buka kalau dari sini. Ya, silakan Pak Noang. Nah, udah. Silakan Pak Noang. Nah, selamat pagi Romo. Yang ditanyakan, kita sudah setahun lebih tidak mengikuti misa ya, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh paroki. Karena usia saya sudah 7 tahun menjelang 80. Dan saya sekian tahun tidak mengikuti misa, tapi betul saja di rumah. Ini dosa yang mana ini Romo? Kecilkah, besarkah, atau sedang-sedang saja? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Kedengaran sudah Mbak? Coba saya kurang begitu dengar karena suara mic-nya agak terganggu. Pak Noang, coba diulang lagi apa yang ditanyakan ya. Yang saya cuma dengar sudah setahun tidak mengikuti misa. Tapi yang saya tidak dengar kecilkah, sedangkah, besarkah? Apa yang ditanyakan Pak Noang? Pak Noang tolong dibuka lagi mic-nya. Apa ya yang ditanyakan? Wah, Pak Noangnya malah keluar. Nggak ada sih Bu. Ada ya. Cuma Pak Noang, boleh tolong. Gangguan kali Bu, kayaknya. Oh. Saya nggak dengar tuh. Anda dengar nggak tadi pertanyaannya? Tadi agak kurang jelas, tapi apa maksudnya kan setahun ini memang tidak bisa mengikuti misa karena Pak Noang usianya sudah hampir 80 tahun, 70 sekian. Kemudian apakah dosa atau apa ya? Tadi saya kurang jelas juga tadi ya. Dosanya kecil, sedang atau besar karena tidak bisa mengikuti misa. Maaf, saya gitu. kurang jelas juga tadi. Romo Felix mungkin. Mungkin yang ditanyakan karena tidak ikut misa gitu, Romo Felix. Nanti kita lewatin aja karena
Yang lain aja. Iya, boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Itu Oppo ada yang buka, siapa tuh, Bu? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bu Christine mau bertanya? Begini. Silakan Ibu. Ya, silakan. Jenny. Ya, Romo. Ada yang bertanya tadi. Siapa, Romo? Ada ibu-ibu yang cantik tadi. Oh. Oppo F11. Oh iya, Oppo silakan. F11 itu. Iya, silakan Bu. Silakan dibuka mic-nya. Udah dibuka, Bu. Iya, silakan. Nih, diam. Loh. Siapa tadi yang mau bertanya, silakan. Langsung saja. Silakan, Tante. Tante langsung tanya aja, Tante. Tante, silakan, Tante. Bu Vero mau bertanya enggak? Atau Bu Marni tadi ada mau tanya ya. Ayo Bu Marni. Iya, saya Ya. sudah mulai bersuara ini. Ya. Gini ya Romo, saya sudah lama mengikuti Romo ketika Romo mulai memimpin misa novena Bunda Maria Penolong Abadi di Santo Lukas. Sudah berapa kali, 3 kali kalau tidak salah. Saya benar-benar ingat apa yang Romo sharingkan waktu itu. Juga saya sudah membaca karangan Romo yang begitu bagus, yaitu kepekaan Romo kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa anak-anak, bisa ibu, bisa bapak, ada yang sakit, ada yang sedih, yang macam-macam. Saya sungguh mengagumi semua kiprah sepak terjang Romo Felix di dalam kehidupan ini. Jadi hari ini saya berterima kasih karena Romo telah menyemangati, menginspirasi kami lansia sehingga kami bisa iman kami lebih besar, lebih dalam lagi, ditambah sharing Romo Felix hari ini. Semoga apa yang telah Romo lakukan terhadap semuanya, lintas agama, kemudian kepada semua orang yang menderita, yang membutuhkan, Romo sudah membantu, dan saya sudah membaca buku Romo baru 3 kali, itu setiap kali Romo memimpin novena di Santo Lukas, saya membeli salah satu buku. Dan untuk yang terakhir, saya belum membeli dan membaca. Lain kali saya akan berusaha mencari Romo. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Bu Marni. Romo, saya yang mau bertanya deh untuk kegelisahan dan tanda tanya dari para lansia kita. Kalau mereka mengikuti misa online, walaupun memang ada komuni batin, apakah itu sah atau tidak ya Romo? Saat ini jangan khawatir. Yang lansia itu lebih berkenan pada Tuhan. Karena dalam misa itu dia ada kerinduan Tuhan, kapan aku bisa menyambutmu. Walaupun komuni batin, tapi komuni batinnya itu dia merasa kerinduan yang luar biasa. Dan orang yang rindu akan Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati. Dia akan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai. Dan pasti Tuhan memberkati. Mungkin yang lain biasa-biasa aja. Orang lain malah seneng online ya, nggak kemana-mana ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau lansia diundang datang semua, kenapa?
aku rindu akan Tuhan. Dan inilah kerinduan. Sikap batinnya ini sikap yang diberkati. Bukan hanya sah, tapi berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah terbiasa ikut misa online, tapi kalau dibuka kesempatan untuk ikut di dalam perjamuan Ekaristi Kudus, marilah kita berbondong-bondong untuk ikut di dalam perayaan misa Ekaristi ini ya, karena kita betul-betul akan menyambut tubuh dan darah Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kok semua malu-malu ya? Nggak apa-apa. Romonya baik. Iya. Bu Jenny. Iya, silakan. Ya, saya Ibu Honi mau tanya. Ya, silakan langsung dengan Romo Felix. Romo, mana yang lebih baik, orang yang sering setiap kali minta maaf dan kita maafkan, dengan orang yang tapi berbuat lagi, begitu habis minta maaf berbuat lagi hal yang sama dengan orang yang jarang minta maaf, begitu minta maaf tapi tidak pernah mengulangi lagi perbuatannya. Jadi seolah-olah yang sering minta maaf itu menjadikan modal dari firman Matius yang memaafkan 7 kali 70 kali. Jadi mana yang lebih baik, yang sering minta maaf tapi mengulangi lagi setelah kita ampuni, ataukah orang yang jarang minta maaf tetapi begitu minta maaf tidak mengulangi lagi? Itu saja, Romo. Sebenarnya orang minta maaf kan sikap batin kita. Tapi kalau minta maaf tidak sungguh-sungguh, yang penting nanti bisa hutang lagi, nggak bisa bayar lagi. Kalau hutang bayar lagi itu mah politik rohani. Itu politik agama. Itu. Menggunakan agama untuk bayar hutang atau menghutang, itu banyak itu. Nah, tapi yang diminta itu, kalau kita namanya maaf, ada kita harus sungguh-sungguh mohon maaf dan bertobat dan ada perubahan. Kalau namanya itu maaf tapi hanya tidak dengan hati, menjadi kebiasaan aja, kata maaf nggak ada artinya. Dan maka itu, dan kalau kita tuh orang minta maaf, kita juga murah hati. Karena kalau kita tidak memaafkan, yang terbeban diri kita sendiri, kita menjadi sakit dan kita menjadi marah sendiri. Padahal yang jengkelin kita tuh malah seneng lihat kita tuh marah itu, biar cepat mati lagi. Nah, maka kita adalah maafkan pada orang yang sungguh-sungguh maaf, minta maaf. Kalau nggak sungguh-sungguh ya mau maafkan gimana, mau dia nggak sungguh-sungguh juga tuh. Orang yang, tapi ya kita gini juga belajar. Orang yang kata memaaf itu bukan sekedar mulut, tapi dari hati dan ada perubahan dalam hidup kita. Nah, demikian juga kita pasti akan jatuh lagi orang. Ya kita maafkan kalau jatuh lagi, tapi maafnya sungguh-sungguh. Kalau dulu ngapusinya 10 kali, sekarang ternyata jatuh hanya sekali 2 kali ya. Menuju kesempurnaan. Manusia tidak lemah, tidak pernah sempurna. Ya sama dengan ngaku dosa lah, seperti Anda dan saya juga lah. Sejak lahir sampai sekarang dosanya diulang-ulang itu terus ya toh. Enggak ada yang berubah itu. Jengkel sama suami, nyubit anak, marah. Tapi diulang-ulang itu terus juga itu ya. Tapi juga Tuhan memaafkan. Sama dengan kita memaafkan mereka. Asal kita lakukan punya niat untuk berubah. Bukan sekedar mulut, tetapi ada perubahan dalam hidup kita jadi lebih baik. Oke? Jangan gampang marah. Maafkan orang yang melukai kita. Asal mereka, kalau kita nggak memaafkan sama memaafkan itu bedanya ada loh. Kita memaafkan, kita juga bahagia. Tapi setiap kali habis minta maaf, besoknya begitu lagi, dan saya mengampuni lagi, besokannya begitu lagi. Bagaimana? Ya, itu. Kita tuh kalau belum sampai mati, belum tahu sempurnanya seperti apa. Asal dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Orang minta maaf tuh nggak gampang loh. Minta maaf itu kalau sungguh-sungguh itu, gengsi lah. Gengsi lah. Nah, tapi kalau kita nggak memaafkan, kita itu sebenarnya menyakiti diri kita sendiri.
Yang terbeban adalah kita. Selama masih hidup, kita pun juga di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, saya mau hidup baik. Besok ada pembantu lewat berteriak. Sama aja diulang terus pada janji. Ya, asal itu bukan main-main memaafkan untuk sarana supaya mendapatkan banyak hal, bukan. Tapi benar-benar dari hati yang ingin minta dimaafkan. Tapi pasti akan mengalami kejatuhan, nggak mungkin lah. Saya yakin Anda sama nggak dosanya? Sama lah. Sejak lahir sampai sekarang sama terus itu. Tapi ngaku dosa, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Baru ngaku dosa hari ini, besok sudah dosa lagi sama lagi. Ya Tuhan ampuni. Yang penting minta maaf karena iman dan menuju kesempurnaan. Dan kita tetap pasti akan gagal. Tapi Tuhan tahu hati kita ingin jadi lebih baik. Oke? Makasih Pak Romo. Romo, kalau misalnya kita yang berbuat salah, kita sudah minta maaf, tapi orang itu tidak memaafkan kita, gimana Romo? Yang penting urusanmu sama Tuhan. Yang udah punya niat. Jangan usah mikirin orang lain lah. Gitu. Yang penting kamu udah lakukan yang terbaik. Jangan pikir semua orang mengerti apa yang Anda lakukan. Jangan minta semua orang mengerti, memahami apa yang kamu lakukan. Stres. Yang penting punya keyakinan. Orang lain mau terima atau tidak, yang penting saya melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik aja belum tentu orang tahu kita melakukan yang terbaik, apalagi yang aneh-aneh. Ya itu. Baik Romo, terima kasih. Itu di buku saya semua itu. Oh ya, baik Romo, terima kasih banyak. Oke, sudah siang. Gimana lagi? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan minta dengan hormat Romo menutup pertemuan pagi ini dengan doa. Romo, silakan. Opa, oma, om, tante, salam tangguh. Anda semua nggak usah kerja banyak-banyak berat. Senyuman Anda pun jadi persembahan yang luar biasa. Amin. Ketika Anda tidak mengeluh pada saat sekarang ini, Anda sudah menjadi kekuatan dan pengharapan, menjadi inspirasi. Amin. Ketika Anda menumpangkan tangan dan kata hello, itu pun sudah menjadi persembahan bagi Allah. Amin. Hidupmu menjadi saksi kebesaran Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Hari ini kami dapat merenungkan supaya kami menjadi para lansia Raja Wali yang tidak gampang menyerah, tapi selalu menanti-nantikan Engkau dan penuh pengharapan dan menjadi orang lansia yang hidup dalam firman Tuhan dan melaksanakannya, yang percaya bahwa pada akhirnya semuanya ini akan selesai. Dan kita jadi pemenang atas persoalan kami. Karena kami percaya hari ini kami kau bentuk menjadi orang Kristiani, lansia Raja Wali, lansia yang berbobot karena dekat dengan Engkau dan mau menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, keluarga saudara, famili saudara, anak cucu saudara, pekerjaan dan pelayanan saudara, diberkati Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Felix. Terima kasih. Terima Om kasih. Tante yang kuat, Om dan Tante lansia Raja Wali Santo Lukas Sunter. Ya, amin. Ya, amin, amin. Terima kasih banyak. Ya, saya tinggal dulu ya. Ya, terima kasih banyak Romo Felix. Ana, thank you Ana sudah ngundang. Ya, terima kasih Romo. Ya, siap. Kapan-kapan kita lain kali kami undang lagi ya Romo. Siap, saya dari rindu sama Om dan Tante di sini. Oke. Baik. Terima kasih banyak Romo Felix. Bapak Ibu, kalau masih mau berbincang-bincang, kami masih sediakan waktu karena kan Romo Felix sudah keluar, jadi kita boleh santai ya. Boleh ya Ana? Masih ada waktu ya Ana? Ya, boleh Bu. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya, boleh saling menyapa
Dan kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan, ada yang mau di-sharingkan, silakan. Silakan. Jangan lupa ya pengumuman lagi ya. Tanggal 19 Juni ya, nanti kita taruh di pengumuman. Bukan akhir Juni ya, Bu ya? 19 ya? Kalau nggak salah 19 Juni. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Saya dapat info dari Bu Pur. Oh, iya. 19 Juni. Hari Sabtu ini ya. Bapak Ibu, walaupun memang lebih kalau anak muda ya udah keseringan misa online, mereka jadi malas ke gereja, kita jangan ya. Karena seperti yang Monsinyur Bandung, Monsinyur Benyamin Subianto katakan, adalah bertemu dengan Tuhan itu langsung. Kalau ada kesempatan, itu jauh lebih baik daripada kita misa online, ya. Dan menerima tubuh Kristus secara langsung itu efeknya luar biasa. Karena kita bisa bersatu dengan Tuhan, kita bisa menyambut tubuh Tuhan, kita bisa ke gereja lagi, apalagi Bapak Ibu sudah lama sekali sejak pandemi belum bisa ke gereja. Jadi tolong manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena selain misa perdana ini, setelah misa perdana kan diperuntukkan untuk yang aktif di WA grup lansia khusus ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah dibagi, nanti mungkin akan dibagi-bagi per wilayah atau gimana nanti pelaksanaannya saya juga kurang tahu ya Bapak Ibu. Jadi saya cuma dapat info yang kali ini perdana di WA grup lansia ya Bapak Ibu ya. Bu Jenny? Ya. Itu live streaming enggak? Saya enggak. Kalau nggak salah nggak live streaming karena Santo Lukas tetap live streamingnya cuma 1 kali 1 minggu di hari Minggu jam 10 pagi. Soalnya anak belum dapat izin, anak belum izinin. Oh iya, silakan, nggak apa-apa ya. Jadi yang sudah boleh datang, nah silakan datang karena kan yang datang pun itu semua harus sudah vaksin kedua kali. Jadi yang tidak vaksin, belum vaksin tidak diizinkan. Ya. Jadi kalau yang belum dapat izin dari anaknya ya nggak apa-apa ya. Maksudnya ya kita kan datang ke gereja ya untuk bertemu Tuhan ya. Dan juga di sana karena saya sudah beberapa kali mendapatkan kesempatan dari wilayah saya, dari lingkungan saya untuk datang misa offline. Jadi saya sudah melihat sendiri dan mengalami sendiri itu sangat-sangat protokolnya sangat-sangat bagus. Apalagi nanti ada video khusus untuk lansia. Jadi bukan video yang dulu itu untuk umum. Nanti akan disebarkan video khusus yang lansia karena lansia kan ada banyak kan yang jalan kaki, ada juga yang bisa naik mobil sendiri dan banyak juga yang diantar oleh anak atau cucunya. Nah, yang diantar itu bisa sampai di tempat parkir, mereka jalan sendiri. Nah, yang antar boleh drop saja atau tunggu di tempat parkir. Jadi yang pengantar tidak diizinkan juga ikut misa karena ini khusus untuk misa lansia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini dan cucu tidak ya. Tuan. Ada info dari Erlin dan Komsos ya. Jadi nanti untuk yang misa lansia itu juga ada live streamingnya rupanya. Jadi pas misa lansia dan Minggu tuh ada live streamingnya. Oh ada.